Acara pengajian bulanan Forum Silaturahim Masjid dan Musola Komplek Pertamina ini diselenggarakan oleh
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita pada siang hari ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Mulia Jaya Muhammad Esti, yang alhamdulillah dalam perjalanan. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Yusron Husain, aku pembina dari Mushola An-Nur. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ajat Sudrajat selaku Ketua Forum Silaturahmi Antar Masjid dan Musola Sekomplek Pertamina Pondok Ranji. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Fauzi Ishaq, Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Niam, Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Ahmad Bukhari, alhamdulillah bisa hadir selaku Ketua Yayasan Sabiluna. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Fahrul Roji, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Suyatno selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jemaah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Tato selaku DKM Masjid Nurul Falah beserta jamaah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Etom Katamsi selaku DKM Masjid Al-Ihsan beserta jamaah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Agus Fatur Rahman selaku Ketua DKM Mushola Alamin beserta jamaah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Budi selaku Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin beserta jamaahnya. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sony selaku Ketua DKM Mushola Al-Furqan beserta jamaah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Ibu Ahmadi selaku Ketua Yayasan An-Nur. Yang kami hormati Ibu Hajah Maisyarah Rusli selaku Ketua Majelis Taklim Sekomplek Pertamina Pondok Ranji. Yang kami hormati Ibu Gundi selaku Ketua Jamiah Muslimat Nur As-Salam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Mulyadi Hidayat selaku Ketua TPBU Marabunta beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Haji Sudiastono selaku Ketua RT 007 RW 007. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Sukma selaku Ketua RW 007. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Budi selaku Ketua RW 008. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para alim ulama atau masyarakat, wabil khusus jamaah yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih kami haturkan pada Al-Mukarram Bapak Ustaz Fauzi Ihsan yang mana tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan mendapat pahala dan juga yang bacanya juga mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Maulana Jaya Muhammad ST yang mungkin saat ini dalam perjalanan, yang insya Allah nanti akan tausiah di Musala Anwar ini. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hajat Sudrajat
yang sebagai ketua forum komunikasi antara musola dan masjid sekomplek Pertamina. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Ustadz Yusr Hussein selaku pembina dari forum komunikasi dan juga pembina dari Musola An-Nur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Bukhari sebagai Ketua Pembina Pesantren Sabiluna. Yang kami hormati Bapak Ustadz Odi Ishak yang tadi telah membacakan Arabil ilahinya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Niam sebagai pembina pengasuh dari TPA Musola An-Nur. Yang kami hormati Ustadz Amin dan Ustadz lain yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, tidak menghormati rasa saya. Yang kami hormati juga para ketua DKM. Ini ada ketua DKM dari Masjid At-Taqwa Bapak Haji Suyatno. Yang kami hormati juga ketua DKM dari Masjid Al-Ihsan Dr. Gatot Akamsi. Sorry dikit ya. Yang kami hormati Ketua DKM dari Musola Al-Amin, tetangga kami, ada dari Bapak Agus Fatur Rahman, ada Ketua DKM dari Masjid Nurul Falah Bapak Hadi Tato. Yang menghormati Ketua DKM dari Musola Al-Furqon, ini Bapak Sony, ya Bapak Sony. Yang kami hormati juga Ketua DKM dari Musola Al-Muhajirin, beliau yang mewakili karena beliau sedang ada urusan ke Solo kemarin menyampaikan. Dan yang kami hormati sesepuh dari Komplek Pertamina, ini nggak asing lagi adalah Bapak Kiai Tengku Yusuf Amin. Dan para sesepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati juga di sini ada ketua dari RW 07 Bapak Sukma. Yang kami hormati juga di sini ada Bapak RW 08 Lemda hadir Bapak Budi Pramono. Dan ada di sini ada Ketua RT dan 07 Bapak Sujiastono dan Bapak Ketua RT lainnya yang mohon maaf juga disebutkan satu persatu. Dan juga yang kami hormati juga dari Ketua Majelis Taklim seluruh Komplek Pertamina Bapak Hajah Maisaroh Rusli. Ibu aja, nggak usah sulit. Salah lagi. Yang menghormati Ibu Kunti sebagai Ketua Yayasan Yatim Duafa di Komplek Pertamina, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan para undangan yang mohon maaf tidak persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan nikmat yang terhingga, yang tak terhingga. Antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Musola An-Nur ini dalam rangka mengikuti pengajian bulanan forum komunikasi antara masjid dan musola di Komplek Pertamina, yang insya Allah nanti akan dibawakan tausiah oleh Ustadz Mulia.
Jaya Muhammad. Dan tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita semuanya dan keluarga serta keturunan kita di akhir zaman nanti diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, perkenankanlah kami sebagai pengurus dari Mushola An-Nur mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya atas kehadirannya, sehingga bisa hadir di sini. Semoga bapak dan ibu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin. Dan terima kasih pula kepada jamaah Mushola An-Nur dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur dan para donatur yang telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya serta dananya untuk kegiatan ini. Semoga juga semuanya diganti oleh Allah SWT dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Dan juga dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan ini, karena ini hanya kemampuan dari kami semuanya. Ini juga atas dasar kerjasama seluruh jamaah dan Mushola An-Nur. Dan ada titipan pesan dari Himpunan Pertamina bahwa bapak-bapak pensiunan Pertamina, bapak ibu bisa berobat di rumah sakit di sekitar kita yang dekat tanpa ke RSPP. Silahkan nanti berhubungan dengan Himpunan Pertamina yang terdekat untuk bagaimana untuk mendaftarkannya. Ini jadi ada mulai 1 Juli ya, mulai 1 Juli boleh berobat terutama di Hermina yang terdekat. Saya kurang tahu kalau di Rumah Sakit Pondok Indah bisa apa enggak, ini belum tahu, nanti kita ditanyakan. Dan pengajian ini merupakan pengajian rutin ya, pengajian rutin tiap bulan. Mungkin An-Nur yang terakhir ya Pak di periode ini. Oh, muhajirin. Kita masih ada muhajirin ya. Itu merupakan rutin yang biasanya tiap pengajian ini ada tausiah ya. Yang insya Allah tausiah dari An-Nur ini akan dibawakan oleh Ustadz Mulia Jaya Muhammad. Alhamdulillah mungkin masih perjalanan dan beliau ini adalah orang Cakung ya, orang Cakung. Saya ini jadi karena jauh ya mungkin dan perjalanan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kayaknya. Daun salam buah naga. Yang jawab salam pasti masuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jawabnya tidak terpaksa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Mushola An-Nur Akhirul Kiram Bapak Haji Supriyatno sebagai
Ketua Mushola An-Nur. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita yang sudah lama tidak berjumpa, Bapak Haji Agus Fatur Rahman. Alhamdulillah bisa hadir sekarang, mudah sehat ya, semoga sehat terus. Dari Mushola Al-Amin beserta jemaahnya, Bapak Tato dari Masjid Nurul Falah dengan jamaahnya juga. Di sampingnya adalah Bapak Haji Mulyadi Hidayat sebagai Ketua Pemakaman Marabunta dan juga sebagai pengurus dari Masjid Jamiah Taqwa. Kemudian juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua Masjid Al-Ihsan Akhirul Kiram Bapak Dr. Haji Tonda Tamsi beserta jemaahnya. Ketua Masjid Jamiah Taqwa Bapak Haji Suyatno juga dengan salah seorang pengurusnya. Kemudian juga di tengah-tengah kita hadir adalah pengurus dari Mushola Al-Furqan Bapak Soni. Alhamdulillah Pak Soni sehat ya, alhamdulillah. Kemudian juga dari Muhajirin, alhamdulillah Muhajirin pada mojok tuh, alhamdulillah hadir, selalu ada ya, semua sudah ada hadir ya. Tak lupa pula yang senantiasa memeriahkan dalam acara silaturahmi ini, pengajian silaturahmi ini, Majelis Taklim Kaum Ibu sekomplek Pertamina nih. Wajahnya berbeda, insya Allah adalah merupakan wajah surgawi. Kalau nggak ada ibu-ibu kita susah juga, repot kalau ada ibu-ibunya ya. Alhamdulillah khususnya Ketua Majelis Taklimnya yaitu Ibu Hajah Maisarah, kita doakan senantiasa pada sehat semua ya, amin. Akhirul kiram, sesepuh kita, guru kita Kiai Haji Tengku Muhammad Yusuf Amin, alhamdulillah beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus pemegang kekuasaan kepemerintahan, Bapak RW 7, Bapak Sukma, kemudian RW 8, Bapak Budi Pramono, senantiasa berdampingan. Memang komplek kita berdampingan. Pokoknya kalau ada Pak RW aman, insya Allah ya. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tidak pernah pandang orang, yang senantiasa mencurahkan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bermewajah, bertemu muka, bersilaturahmi di Mushola An-Nur ini. Semoga Allah cucurkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kita dihadiri oleh sesepuh pondok pesantren Sabiluna, yaitu Kiai Dr. Ahmad Bukhari, yang senantiasa beliau hadir, juga dengan Pak Ustadz Amin dan ustadz-ustadz yang lainnya. Salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah, yang telah mengajak umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah mengajak umat manusia dari alam syirik ke alam tauhid. Semoga kita semua adalah menjadi umatnya yang konsisten menjalankan apa yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian ini alhamdulillah senantiasa ceria, datangnya juga ceria, duduknya juga harus bahagia Pak ya. Yang sedikit ada masalah lututnya bebas saja ya, maklum ya. Dan juga sajiannya ini bukan untuk dipelototin, bukan untuk dilihatin, dinikmati, bukan dicicipi ya. Karena apa, ini udah capek-capek pengurus di sini menyiapkan makanan, makan aja insya Allah ya. Tetapi kata Allah, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Insya Allah nggak ada operasi plastik
Biasa sudah ada plastik. Ya, nikmati kesenangan kita munculkan karena ini pengajian membawa gairah kepada kita semua. Jangan pada saat pulang menjadi masalah. Pokoknya itulah ya, tujuan kita bersilaturahmi adalah mencairkan sesuatu yang beku, mempersatukan sesuatu yang terserak. Sepakat ya? Insya Allah ya. Dan pengajian ini tinggal 2 kali lagi untuk tahun ini. Nanti insya Allah di Nurul Falah ya, Nurul Falah bulan Agustus, September di Muhajirin ya. Nah nanti kosong tuh, udah 7 bulan berarti 4 bulan ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz Mulia Jaya sudah tiba di tengah-tengah kita dengan keadaan selamat dan juga sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti di Muhajirin merupakan giliran terakhir pengajian silaturahmi ini. Kami memang belum ada program apa-apa untuk kelanjutannya, hanya tinggal menunggu respon dari Bapak Ibu jamaah bisa memberikan pendapatnya kepada masing-masing. Apakah kita mau rihlah lagi, rihlah jalan-jalan gitu ya. Biasanya ibu-ibu tuh yang punya ide-ide banyak tuh. Silahkan berkomunikasi dengan ketuanya masing-masing, lalu diajukan kepada pengurus. Kita akan mengadakan suatu musyawarah gimana baiknya untuk mengisi dalam rangka 4 bulan tersebut, 5 bulan tersebut, untuk mengadakan acara berikutnya. Kalau tahun yang lalu kita adalah rihlahnya ke puncak dan mengadakan sanlat manula ya, pesantren kilat manusia lanjutnya. Alhamdulillah respeknya luar biasa dan bergembira pada saat itu ya. Nah itu juga banyak ajuan-ajuan dari ibu-ibu khususnya, katanya kita mengadakan rihlah lagi atau jalan-jalan lagi ya. Insya Allah kita sebagai pengurus adalah akan respect, dan juga alhamdulillah selalu aktif dan selalu membenahi dalam keorganisasian ini Bapak Haji Penny yang berada di samping saya ini, dan juga pengurus yang lainnya ada di sini. Mudah-mudahan kita semua Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga mampu melaksanakan segala aktivitas kita, terutama melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sekian, tidak panjang kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati yaitu Bapak Ketua DKM Mushola An-Nur, Bapak Ketua Majelis Taklim Mushola An-Nur, dan Bapak Ketua DKM Forum Silaturahmi, Bapak-bapak Ketua-ketua DKM Masjid dan Mushola, Ketua Yayasan Jamiah Muslimah, dan yang sangat kami hormati ibu-ibu Ketua Majelis Taklim di lingkungan Komplek Pondok Ranji. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, takut salah Pak. Dan yang sangat kami hormati Bapak Ketua RW 07, Bapak Ketua RW 08, dan Bapak Ketua RT di lingkungan Komplek Pertamina ini yang hadir, serta yang kami hormati Bapak-bapak jamaah dari Forum Silaturahmi antara Masjid dan Mushola, dan yang sangat kami hormati para sesepuh dan bini sepuh, para ustadz dan juga ustazah, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus guru kita atau penceramah kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Kiai Mulia Jaya Muhammad SD. Alhamdulillah
kita doakan semuanya bapak-bapak yang telah kita sebutkan tadi. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya bapak-bapak ibu, takut salah namanya, nanti ada yang keliru. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat hadir di sini untuk berkumpul bersama-sama mengunjungi pengajian atau majelis yang kita cintai ini di Musola An-Nur. Saya sangat berterima kasih kepada Ketua DKM An-Nur dan Ketua DKM Forum yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini memberikan sambutannya. Semoga bapak-bapak yang tadi saya sebutkan semuanya Allah berikan kesehatan lahir batin, guru kita yang akan memberikan ceramahnya, pencerahannya dan ilmu-ilmunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan selalu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mewakili dari ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di Komplek Pertamina ini untuk menghaturkan terima kasih tadi kepada Bapak Ketua DKM Musola dan DKM Forum. Saya ingin menginformasikan di mana ibu-ibu Jamiah mempunyai yayasan yang disebut Yayasan Jamiah Muslimah Nur As-Salam, mempunyai anak-anak asuh. Alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini yayasan telah memberikan santunannya atau bantuannya kepada anak-anak asuh kemarin tanggal 11 Juli hari Sabtu, yaitu berupa pakaian seragam sekolah dan alat-alat tulis. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak ibu-ibu semua untuk mendoakan yayasan ini dan juga mohon bantuan untuk semuanya apa-apa yang dilakukan oleh yayasan ini. Semoga anak-anak yang kami bina di sini menjadi anak-anak yang soleh dan yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Berguna bagi agama, nusa dan bangsa, taat kepada orang tua, tentu taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan juga umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya rasa cukup sekian sambutan saya ini. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang tidak tersusun rapi atau tidak berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau kesalahan dan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah, karena hadirnya saya bikin orang sakit. Saya lihat ibu-ibu lehernya pada begini-gini. Oh, biar kelihatan. Izin ketua, saya agak maju ke sini. Maafin ya Pak. Ini ngeringanin beban saya di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Ntar bagian dari tema kita adalah ujungnya supaya kita masuk surga. Yang aminnya paling kenceng duluan dia. Yang enggak amin, enggak surga, enggak. Amin aja enggak mau, bagaimana suruh ngaji dia. Sekali lagi ya Bu, pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Sumurnya di rumah Ibu Yayat, panjang umur, sehat walafiat.
Ibu Yayat rumahnya di Duren Sawit. Sehat walafiat, banyak duit. Ibu Yayat suaminya namanya Subarkah. Ini kan yang di Duren Sawit, yang di sini lagi. Ibu Yayat suaminya namanya Subarkah, banyak duit, bisa berangkat ke Mekah. Coba saya pengen tahu ini mumpung banyak malaikat. Kalau di majelis begini saya paling yakin malaikat banyak ini. Karena cuaca adem, orang kalau pengen berangkat ke tempat ngaji itu perasaan tenang ya Bu. Betul atau kagak? Padahal mah di tas yang ibu bawa paling 15.000. Iya, pakai nanya kok tahu. Tadi gua lihat tanggokannya goceng. Tapi biar kata 15.000, karena langkah kakinya dari rumah pengen ke majelis ilmu, tenang. Kenapa? Di dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Palembang menukil dari kitab Bidayatul Hidayah Syekh Abu Hamid Muhammad bin 9 ke atas Muhammad Syekh Ghazali atau Imam Ghazali, itu orang yang mau berangkat ngaji, malaikat yang di langit mencuk. You know besti mencuk? Mencuk apa mencuk ya Pak? Nih orang-orang pencinta bulu merpati paham nih bahasa mencuk nih. Apa Pak mencuk Pak? Nah itu loh. Nah itu. Mencuk itu dari atas turun ke bawah. Nuki. Apalagi? Nibla. Jatuh. Turun ke atas. Itu enaknya jadi orang Indonesia. Banyak model kosakatanya. Udah apa aja yang penting paham. Yang penting jangan gara-gara mencuk kita pada berantem. Itu burung modelnya malaikat yang ada di langit mencuk. Kemana? Ke perumahan Pertamina. Ngapain itu malaikat menghamparkan dia punya sayapnya? Mulai ada yang nanya, Ustaz, emang malaikat punya sayap? Iya, malaikat punya sayap. Bahkan antar malaikat satu dengan yang lainnya jumlah sayapnya berbeda. Nanti buka kitab Nuruz Zolam Syekh Nawawi yang mensarah dari kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ibu-ibu kalau di majelis suka baca itu Aqidatul Awam. Abdalu bismillahirrahmani wabirrahimi dadimil. Oh, kalau di ibu-ibu saya mau berpaham banget, ibu-ibu pasti tahu. Kalau bapak-bapak mah kagak. Ngaji sebulan sekali aja ogah. Kalau ibu-ibu maka memang rutin ngaji. Senin ngaji, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seminggu full, itu baru yang pagi, belum yang siangnya. Ya. Emang gua tanya lu ngaji mulu, laki lu urusan itu. Lah ngaji kok, laki urusin. Lebih ngaji rajin banget juga kalau laki kagak keurusan kagak ridho, nyemplung ke neraka. Asik ngomong apa ada jadi ini. Maka lempengan ilmu mah bawaan ibu lebih banyak pengetahuannya. Kenapa? Lebih sering duduk di majelis ilmu. Tinggal satu aja kok, buat ibu masukin ke dalam surga, pinter-pinter nyari ridhonya suami. Di lempengan ini lu takut kan pada? Karena kemarin saya ketemu sama Liminho. Tahu kan Liminho ya? Dia 11-12 sama saya. Itu artis Korea dia ngomong begini di artis Korea. Ini pakai bahasa Keranji ini. Beli tebu di pasar Keranji. Kurang cakep. Beli tebu di pasar Keranji. Abang Wawan lagi makan cumi. Banyak ibu-ibu di Pertamina pada rajin ngaji, tapi kalau di rumah pada ngelawan sama suami. Mana orangnya? Ada? Iya, nggak datang kali ya? Tapi
Tapi saya lihat sih di Pondok Ranji nggak ada istri yang melawan sama suaminya. Di sini juga nggak ada ini yang pada melawan suami, nggak ada. Semalam saya ceramah di sono, di sono. Saya tanya sama ibu-ibu, ada di sono ibu-ibu yang melawan suami di sono. Pas saya tanya katanya pindahan dari sini. Itu antar malaikat beda jumlah sayapnya. Di dalam kitab Nurul Zolam, malaikat Jibril aja yang dijulukin Ruhul Malaikat. Sayapnya itu ada 600 sayap. Satu sayap saja malaikat Jibril dihemparkan bisa nutup bumi secara keseluruhan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Satu malaikat Jibril sayapnya satu dihemparkan bisa nutup bumi secara keseluruhan. Ada malaikat yang lebih gede dari Jibril. Siapa itu? Malaikat Israfil. Malaikat yang nanti tugasnya, sekarang nih tugasnya lagi jagain Lauhil Mahfuz. Ntar pas mau kiamat tugasnya niup sangkakala. Sangkakala itu digambarin trompet. You know pasti trompet. Trompet tuh kayak tanduk kebo gitu. Itu trompet, itu sangkakala. Manusia sama jin dikumpulin seada-adanya manusia sama jin, suruh ngangkat sangkakalanya. Itu Israfil agak bergerak. Diangkat nggak bergerak. Padahal yang angkat semua manusia sama semua jin nggak angkat. Berapa gedenya itu sangkakala. Maka malaikat Israfil gede. Dia punya sayap 1.200 sayap. Jumlahnya 2 kali dari sayap Jibril. Satu saja sayap Israfil dibuka, itu gedenya setara dengan 600 sayapnya Jibril. Lu jangan dipikirin, bukan tugas lo. Romanya dalam banget mikirin. Iya kan? Sambil makan pisang boleh bang, makan pisang. Sambil makan pisang jangan sambil tawa kalau dan. Ada yang lebih gede dari malaikat Israfil. Apa itu? Malaikat Hamalatul Arsy. Ini kita belum ngaji, ini baru mukadimah ini. Malaikat Hamalatul Arsy sekarang ada 4. Nanti pas mau kiamat, Syekh Nawawi katakan Allah tambahin lagi 4 jadi 8 jumlahnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah. Nanti lihat di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah. Malaikat Hamalatul Arsy itu punya 2.400 sayap. Satu sayapnya dihamparkan setara gedenya dengan 1.200 sayapnya Israfil. Makanya buat orang-orang yang pada rajin ngaji, dari rumah pengen datang ke tempat ngaji, baru keluar dari rumahnya, malaikat yang ada di langit mencup. Jangan bahas lagi udah jadi bahas lagi. Ntar gua kagak ceramah-ceramah ini. Mencup. Turun. Kalau turun kayak turun anak tangga turun. Ini turun. Kalau mencup, no kick. Pecinta merpati pernah nanya, Ustadz, itu bisa nggak digambarin kayak gini? Andai di Pertamina ada sepasang burung merpati, lakinya di depan musola An-Nur, perempuannya atau perempuannya ada di musola An-Nur di depan situ, lakinya di bawah ngayap. Lakinya di bawah ngayap. Jari bukan laki lu kan. Laki burung ini buang ngayap. Kemana? Ke depan UIN Ciputat semua. Jauh ke dekat? Jauh. Sekarang pakai handphone. Udah sampai di depan UIN Ciputat. Gua udah sampai nih. Kalau kata musola Nur, lepas. Gua udah siap. Dilepas burung lakinya nih. Emang begitu bunyinya. Bukan ngagetin, emang begitu bunyinya. Udah mulai terbang, diteprokin. Betul apa kagak? Diteprokin. Karena neprokinnya di pinggir trotoar, supir bajai lewat, supir bajai. Apa kalau kata supir bajai? Cakep-cakep gila.
Tapi di pinggir jalan neprokin apaan dia? Supir bajai kagak tahu juntrungannya. Dia habis ngelepas burung, diteprokin supaya burung tetap terbang, kagak hinggap di mana-mana. Makanya kalau kagak tahu permasalahan, jangan pernah komentar. Udah jangan betul-betul. Masa yang salah saya omongin. Kalau nggak tahu urusan jangan komentar. Dikit-dikit di-share, emang paham? Udah diam lebih aman. Udah naik tinggi itu burung, tinggi. Kalau dalam bahasa burung merpati, nitik apa? Mentit. Sampai nggak kelihatan nitik. Cuman suaranya doang. Suaranya doang kok. Suara burung bukan nyamuk. Yang perempuan di depan musola An-Nur kan dipegang sama temennya. Apa namanya kalau gini? Apa namanya Pak? Iya, dikelepekin kok. Kira-kira begitu kira-kira. Saya tutorial aja ini. Bukan saya tukang burung bukan kok. Saya atur burung aja saya nggak kuat, apalagi tukang burung. Udah diam. Burung dara, burung merpati. Itu burung yang di atas jauh. Tiba-tiba langsung mencuk. Sampai di depan musola An-Nur, nempel. Ini burungnya, ini burung ceweknya, ini burung laki nih mencuk. Langsung ada di atas burung perempuannya. Kenapa? Jauh-jauh di atas, tahu-tahu turun. Dia tahu di situ ada CINTA. Karena ada cinta. Malaikat yang di langit banyak turun ke Pertamina. Kenapa? Pagi ini menebar cinta. Buat siapa? Buat orang-orang yang tinggal di perumahan Pertamina pada pengen ngaji. Dihempaskan sayapnya, adem, tenang, teduh. Makanya orang yang berangkat ke tempat ngaji dapat ketenangan hatinya. Sekalipun cuma 15.000 di tasnya. Kalau ibu-ibu pasti bawa tas. Betul Pak Kaget? Saya lihat tadi sepanjang bangku ibu-ibu pada mangkuk tas. Emang ibu-ibu Pak, mohon maaf nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu emang kemana-mana bawa tas. Nggak lihat nggak tasnya? Gede-gede banget Pak. Gede-gede banget. Nih ibu-ibu kondangan, bareng sama kita kondangan. Tasnya ketinggalan, kuat balik. Papa, tas mama ketinggalan. Balik ya, betul nggak Kak? Tapi ibu jalan sama suami ada yang ketinggalan, ibu terusin. Suami lu ketinggalan, biarin aku tahu. Gitu ya. Kalah nasib gua sama tas. Kenapa? Karena tas yang rapihin urusan ibu-ibu. Di dalamnya ada Majmu Syarif, Yasin, Waqiah, Kafi, Tabarok, Surah Sajadah ada di situ. Betul nggak Kak? Di mana? Di tas Majmu Syarif. Majmu Syarifnya di tas. Ada buku Rafiq, Al-Idrus, Al-Atos, Al-Haddad ada di situ. Kumpulan Wirdul Latif, hizib, fotokopian salawatan, ya kan? Emang gua nggak tahu lagunya ibu. Emang demen buat fotokopi salawatan. Dibuntel sama karet, masukin ke tas. Ntar pulang dari ngaji nih, rapi, bawa masuk. Betul nggak? Pisang dipinggirin biar nggak patah. Salad di pojokan, anggur bagian atas biar kagak mojol. Bakwan, risol, pastel, gorengan, masak. Ibu. Bapak-bapak mama pernah nenteng bakwan, ayo jawab. Gua nggak tahu lagunya laki-laki. Lihat tensinya gede bener. Kenapa? Emang bapak-bapak nggak pernah bawa tas. Emang pernah ada jamaah Pertamina kalau mau masjid ke sholat Jumat di Masjid At-Taqwa gitu pakai bawa ransel.
Tim Jihanda Polri nyampe, Densus 88 turun. Bom nih. Nggak pernah coba suami ibu, pernah nggak sholat Jumat bawa tas? Kali bawa ransel? Nggak pernah. Orang duit buat sodako aja kagak bawa. Makanya khotib sampai hari gini masih 300 aja. Ampun dah. Bukan salah DKM, bukan salah pengurus masjid, salah elu. Ya kalau sembahyang Jumat kagak bawa duit. Bacain. Sembahyang Jumat udah kayak wali nomor 3000. Udah tasbih panjang banget. Wah ada rumah udah. Duit kagak dikantongin duit. Tasbih gantung di rumah, duit kantongin, duit kantongin. Boleh sembahyang Jumat bawa tasbih, datangnya paling kagak jam 11. Orang udah ajan berkumandang, ayah bawa tasbih, lu kapan zikirnya mami? Duit itu penting kalau sembahyang Jumat. Ini lempangan ini nih ketua DKM masjid mengucapin terima kasih ini. Biasa terus. Biar omset naik terus. Ini mah bukan pesanan, ini mah umum. Di mana aja terjadi. Duit kantongin, kita kan belum pernah sembahyang di mana-mana gitu, sembahyang maghrib. Ada nggak orang yang nanggokin sembahyang maghrib? Nggak ada. Yang sembahyang subuh, ada nggak yang keliling nanggokin? Nggak ada. Orang kagak ditanggokin aja segen ke masjid. Apalagi ditanggokin, bubar masjid jadi kontrakan. Yang ada ditanggokin cuman hari Jumat. Kenapa? Itu khotib bukan malaikat, Besti. Itu Bilal bukan malaikat. Itu muadzin bukan malaikat. Itu imam Jumat bukan malaikat. Itu manusia yang masih doyan nasi uduk. Itu manusia yang diomelin sama bininya geged. Ada suami kumis doang baplang. Di rumah memegang centong ngaduk nasi. Tapi bukan arah Pertamina sih ya. Arah Pertamina kumis ada gagah gitu. Udah kalau di rumah nyapu apa kagak. Bawa duit bang kalau salat Jumat. Karena Jumat ada biaya operasionalnya. Tapi saya pesen kepada para DKM masjid, pengurus masjid, objektif manfaatin kas masjid. Itu sedekah Jumat, operasional Jumat. Jangan dikumpulin di masjid. Ngapain dikumpulin di masjid? Ngumpulin mana di Bank Mandiri, BRI gitu. Ngumpulin di masjid. Kadang ada DKM yang genit banget, demen banget ngumpulin duit di masjid. Lah pemasukannya 4 juta, lah khotib 300.000. Jolim itu. Nah, gua mah segen jadi khotib 300.000. Lah khotib 300.000. Ibu ongkos dari kampung aja kemari lah, mobil pertama. Berapa duit itu? Lah belum supir, belum jamaah yang ikut, belum nyampe sini udah makan bubur ayam tadi. Mana ceramah kagak dipanjerin. Bercanda, kalau bercanda. Bagi Subiatno jangan dipikirin. Iya, ntar pakai dipikirin lagi. Jangan dipikirin, diurusin. Nah kalau dipikirin doang kagak kelar-kelar masalah. Enggak, kalau saya ceramah di mana aja alhamdulillah enggak pernah mau nerima panjer. Sebab saya manusia yang enggak pernah ada kesempurnaannya. Saya kadang sehat, kadang sakit. Ini kaki saya aja udah mulai nih yang kiri bunyi nyut. Iya, udah nyut. Beneran ini kok, beneran nih nyut. Maka ntar kalau saya ceramah nggak lama, maafin ya kok. Ya orang nggak dipanjerin sih. Nggak ada. Saya ceramah di mana aja nggak pernah dengar dipanjer. Saya, istri saya, anak-anak saya, alhamdulillah aman. Belum pernah beli sesuatu, makan sesuatu, minum sesuatu dari uang panjer. Kenapa? Saya dipesan sama abah saya. Mulia, siapapun nih yang undang, ceramah di mana aja, siapapun panitianya, model orang kayak gimana aja, jangan mau dipanjerin. Kenapa?
lu manusia lemah, kadang sehat, kadang sakit. Kalau lu sehat bisa datang, kalau lu sakit, emang panitia mau tahu urusan lu yang lagi sakit? Enggak tahu. Apalagi acara yang megang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau udah ngomong, Ustadz udah gue panjerin kagak datang. Biarin makan duit panjer gua beleduk. Serem ibu-ibu serem. Saya kadang ada waktunya, kadang kagak ada waktunya. Sempit waktu saya karena manusia biasa. Maka nggak usah dipanjerin, nggak usah. Dimanapun saya ceramah. Mau saya ke Garut, saya mau ke Sukabumi, saya mau ke kemana aja. Kalau di luar daerah tinggal tungguin saya di luar tol ini aja. Kita ketemuan. Saya hampir 99,9% nggak pernah mau dijemput. Saya motor ada, mobil ada, tapi bukan dari biaya khotib. 300.000 kapan buat beli mobil? Pemasukan 4 juta, khotib 300.000. Jangan, nggak boleh, nggak boleh, jolim. Khotib kasih 2 juta. Khotib kasih 2 juta peserta. Ada satu masjid nih, DKM nih jadi pelajaran nih. Ada satu masjid, DKM kagak siap untuk badal. Pengurus yang lain nggak punya kemampuan untuk jadi khotib. Tiba-tiba khotib berhalangan, jamaah udah kumpul, waktu Jumat tinggal 2 menit lagi azan berkumandang, khotib kagak nyampe juga. Telepon khotib, diangkat sama bininya, maaf Pak Ustadz, Pak Ustadznya lagi sakit, nggak bisa berangkat sholat Jumat jadi khotib. Itu semua jajaran DKM kelabakan. You know basic kelabakan? Pada stres semua, nggak ada yang bisa badalin. Habis ajan, sholat sunnah, qobliyah Jumat, ketua DKM malu-malu dikit dah ngomong. Apa kalau kata ketua DKM? Bapak-bapak jamaah sekalian, mohon maaf, khotib kita berhalangan hadir. DKM tidak ada kesanggupan dan kesiapan untuk membadalkan khotib yang tidak hadir. Maka untuk Jumat ini kita ganti dengan sholat zuhur. Jamaah satu masjid 2 lantai teriak, apalagi yang karyawan. Kalau kata karyawan, ntar ketua DKM gua angkat, gua ceburin ke empang. Apa sebabnya? Ukurannya cuma 2 rakaat. Karyawan bisa makan sisa waktunya. 4 rakaat jadi lama, dia jadi kagak makan. Gedek sama DKM. Ternyata diusut-usut, kenapa itu khotib kagak datang? 300.000. 2 juta DKM, 2 juta nih, mana masih ketua DKM? 2 juta, lah Pak, pemasukannya 4 juta. Jangan dikumpulin di masjid. Yang pertama, duit masjid dikumpulin di masjid. Yang pertama, banyak timbul fitnah. Yang kedua, terjadi banyak perselisihan antar pengurus. Yang ketiga, nambahin dosa dari pengurus. Kan udah pada manggut-manggut, paham kan? Udah saya nggak lanjutin, udah manggut. Paham? Pak, keluarin itu buat operasional sholat Jumat. Khotib 2 juta. Lah khotib seberapa lama khotib sih? Khotib paling lama banget 15 menit. 15 menit 2 juta. Khotib kagak hafal aja boleh. Bikin catatan lebih bagus, materinya konsen jadinya. Nggak pecah kemana-mana, nyontek lebih cakep. Pegang puyeng palanya Ustadz khotib, boleh megang tongkat. Sunnah megang tongkat tangan kiri. Enggak jatuh biar kata puyeng juga. Enak Bang. Mik sini, dipegangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ittaqullah wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allah 15 menit. 2 juta. 15 menit 2 juta. Boleh ngeliat, boleh megang tongkat, waktunya cepat 15 menit 2 juta. Saya dipesen sama Pak Supriyatno, Ustaz, paling sedikit banget ini sejam Ustaz ceramah di sini. Lah kalau khotib 15 menit aja 2 juta. Lah kalau sejam berapa? Udah jangan pada tepuk tangan lagi.
kayak ngebantuin Pak Supriyatno aja. Maka enak kita duduk hadir di majelis ini niatin ngaji karena Allah. Yang pertama dapat cintanya malaikat, alhamdulillah. Yang kedua langkah kaki kita itu ikan-ikan di laut memohonkan ampun. Buat siapa? Orang yang pada pengen ngaji. Sekarang saya tanya ibu-ibu dulu dari ibu. Ibu-ibu pada punya dosa apa kagak? Punya. Iya sih kelihatan ini. Bapak-bapak pada punya dosa enggak? Punya. Ibu-ibu dosanya banyak apa kagak? Bapak-bapak dosanya banyak enggak? Bapak masih banyak semua dosanya. Sebanyak apapun dosa kita, duduk di tempat ngaji, berangkat ke tempat ngaji, pulang dari ngaji, kayaumi waladathu ummuh. Bersih dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Shallallahu alaihi Muhammad. Pakai dasar logika, Bang. Saya pernah safari dakwah di daerah Pantura. Saya nanya iseng-iseng sama salah satu nelayan. Pak, itu saya nanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu dosanya banyak apa dikit? Banyak. Ikan di laut banyak apa dikit? Banyak. Banyakan mana ikan di laut sama dosa ibu? Jawab. Hah? Banyakan ikan. Banyakan ikan atau banyakan ibu-ibu? Ikan. Banyakan? Dan yang ngomongin orang siapa? Emang ikan? Yang suka ngatain orang siapa? Emang ikan? Yang suka fitnah orang siapa? Emang ikan? Yang suka ngomelin laki siapa? Emang ikan? Yang suka nyolong duit di celana suami siapa? Emang ikan? Banyakan dosa ibu apa jumlah ikan di laut? Jawab. Mulai berubah dosa ibu-ibu. Tadi kata ikan gimana sih? Saya udah survei membuktikan dosa kita ternyata nggak seberapa dibanding banyaknya ikan. Banyakan ikan kok, saya udah nanya sama nelayan. Itu yang ditangkap sama nelayan, belum yang ikan julung-julung yang masih lari-larian. Maka beruntung bersyukur kita bisa ngaji. Ketemu di sini salaman, Munaro sama Romlah. Romlah sama Sri sama Tuti ketemu lagi sama Margona. Salaman dia. Mamil muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Dua orang muslim bertemu dalam satu tempat. Munaro sama Romlah tadi itu. Mohon izin Munaro sama Romlah saya pinjam namanya. Kalau nggak suka nanti ya bagaimana kayak berkat bagi dua dah. Yang penting ridho ikhlas. Munaro sama Romlah ketemu tuh dan salaman. Satu di antara berdua Munaro dan Romlah illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Melainkan itu Romlah sama Munaro dosanya diampunin oleh Allah saking cepatnya sebelum dua orang tersebut Romlah sama Munaro berpisah satu dengan yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang lainnya masih banyak duduk di pengajian sebentar aja bahasa saat sejam. Abdullah min ayyusalli al-faraqatin tatu. Lebih baik daripada kita ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik berarti di atas 1000 rakaat ini. Kita ada yang udah duduk dari setengah 8 di sini, betul nggak? Ada yang dari setengah 7. Ini nyiap-nyiapin setengah 7, setengah 8, sejam 1000. Setengah 8, setengah 9, 2.000. Setengah 9, setengah 10, 3.000. Ntar ini sampai setengah 11, tuh setengah 11 deh ini 4.000. Taruh udah sampai jam 11, 4.500. Ada ini jamaah yang tinggal di Pertamina sholat sunnah sampai 4.500 rakaat. Kagak nyanggup, taraweh aja milih imam. Betul apa kagak? Imam di sana lelet, pindah ke musola. Lah musola namanya lelet juga kan sembahyang taraweh. Kan saya kagak tahu modelnya begitu. Imam lelet banget digedekin sama makmum. Makanya masjid musola nyari imam yang selektif, jangan asal-asalan. Mbayang Isa, orang tua kasih, cari berkahnya orang tua, cari berkahnya guru. Udah kagak pakai dipanjerin.
Nggak apa-apa, selingan kok, selingan. Nanti ini ada babnya, ini mati lampu ntar ada babnya ntar. Tenang aja kok, gue ntar saya samperin kemana-mana ntar. Tapi poin-poinnya diingetin ya kok, diambil yang baiknya. Sampai mana tadi saya ngomong? Imam. Masjid, musola jangan disembarangin orang jadi imam. Sebab nih kok, sebab di antara orang semasjid, orang semusola, sholat berjamaah, semua sholatnya diterima oleh Allah. Ada yang kagak diterima oleh Allah sholat berjamaah, sholatnya. Sholat orang yang berjamaah tapi sholatnya nggak diterima. Sholat siapa itu? Sholatnya imam yang kagak dapat ridho dari makmumnya. Kagak gampang jadi imam. Ini jadi imam pada berebut. Amanan jadi makmum kagak berat tanggung jawabnya. Mali. Kalau kata Haji Bokir gitu kan. Ini pada berebut jadi imam, padahal berat jadi imam. Saya punya masjid 3 lantai di sana, di rumah. Saya wallahi demi Allah nggak mau jadi imam. Rumah saya sebelahan dengan masjid. Kalau belum qomat, saya nggak naik ke masjid. Kenapa? Karena kalau saya duluan naik ke masjid, pasti langsung qomat saya jadi imam. Kenapa? Saya tahu percis kapasitas saya nggak mampu jadi imam. Loh, orang saya punya istri sama anak-anak saya saja. Nanti di hari kiamat urusan saya berat di hadapan Allah. Bagaimana nanggung jamaah? Ngapa pada diam? Takut. Terkumpul. Kalau udah lama sholawatan di masjid, baru saya naik. Mungkin yang lain nggak ada jadi imam, baru saya naik. Darurat. Tak sholat tarawih nggak mau saya jadi imam. Kecuali sholat tasbih. Tiap tahun di masjid saya ada sholat tasbih akbar berjamaah sebagai rasa syukur Idul Adha. Sehari selepas Idul Adha, sholat tasbih, minta ampun sama Allah. Redaksi hadisnya ada 2 yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mubarak. Paling kagak seumur hidup sekali sholat tasbih. Di masjid saya tiap tahun selesai Idul Adha sehari, malamnya kita sholat tasbih berjamaah. Enggak ada yang mau jadi imam, saya yang maju jadi imam. Selama masih ada imam yang lain maju. Tarawih nggak mau saya jadi imam. Orang yang jadi sholat imam tarawih itu bukan orang sembarangan kok, hati-hati itu. Loh, dia mikirin itu kok. Al-Hakubuk apa wayu ini? Tanya apa imam tarawih kalau kagak percaya? Al-Hakubuk apa wayu? Wah, asli kali. Ada yang udah dipikirin banget begitu tuh, imam jadi ngaco pikirannya. Giliran lanjutan 2 rakaat berikutnya diangkat. Witir, selesai ini tarawih, jadi giliran witir. Orang di sana banyak subhanallah, ditegur-tegur makmum, witir mingkinan puyeng dia. Sorry, Allahu Akbar. Pikirannya ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Makmum di belakang ngomong subhanallah. Imam udah mulai mikir nih, ada apa dengan subhanallah makmum? Mulai mikir, oh sabihis kepanjangan kali. Imam mikir gitu, kepanjangan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin. Makmum lagi subhanallah. Imam mulai bingung nih, tadi sabih subhanallah, wattini subhanallah, masih kepanjangan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Subhanallah. Imam kan bingung ya. Kata imam, salah semua ini. Imam udah gendek nih, mungkin ada yang dendam kali nih makmum di belakang. Dia nengok, kenapa sih? Subhanallah, gue udah baca sabih kepanjangan, waktu ini gue turunin, masih kepanjangan, alam tara udah gue turunin pendek banget. Kalau kata makmum, belum Fatihah, Mam, belum Fatihah. Lu biar kata baca Al-Baqarah yang lebih dari 250 ayat lu baca. Kalau belum baca Fatihah lah kagak boleh sembahyangnya. Maka kagak gampang jadi imam.
Kagak gampang jadi. Maka ibu-ibu nih yang suaminya sudah dapat mandat kemuliaan jadi imam masjid dan musola, sering-sering berbaik dan ngalamin suami di rumah. Karena efeknya jamaah masjid dan musola yang dikorbankan. Orang mau ke masjid ngimamin, ngomel ini kerjaannya. Laki diomelin. Lah sampai di masjid kan pelangak, biar kata dia jenderal di luar, di rumah diomelin, pelangak pelongo. Lah imam udah diomelin sama bininya di rumah, pelangak pelongo jadi masjid, apa aja udah dibaca. Walam tonin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Imam jadi dendam kok. Bayang subuh Fatihah rakaat pertama Yasin. Makmum ngomong di belakang, kagak mau mampus imam ini. Gua mau olahraga, gua mau dagang nasi uduk, gua mau ikut biasa. Kagak gampang jadi imam. Maka beruntung kita bisa ngaji. Alhamdulillah. Pahalanya banyak, dapat cintanya malaikat, dosa diampunin, kalau mati masuk surga. Amin. Wah, aminnya kenceng banget. Kalau aminnya kenceng banget berarti Ijroil udah nempel itu. Iya udah siap apa tidak? Aminnya kenceng banget loh. Ijroil udah nempel tuh. Di belakang ibu ada yang bilang nyesel gua tadi amin. Kagak bisa dirawat kalau udah kenceng banget. Umur kita nggak ada yang tahu. Kemarin tetangga saya, neneknya yang sakit-sakitan, cucunya yang meninggal. Padahal usianya baru 15 tahun, neneknya udah 75 tahun. Neneknya udah keluar masuk rumah sakit, sampai segen ngurusin. Kan ada yang gitu bahasa ya? Cucunya yang 15 tahun meninggal, umur kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak di Pertamina, diajak ngaji, pakai ngomong alasannya begini, ya masih muda repot. Entar-entaran deh ya kalau udah tua. Hah, hidup lo. Umur dirancang begitu. Ibu-ibu kadang-kadang ada aja alasannya ya, Pak. Ada alasannya. Wajib enggak kelihatan di tempat-tempat ngaji. Ya Allah, anak masih kecil-kecil banget. Repot kalau saya bawa nggak diganggu ibu-ibu yang lain. Jadi dah saya ngaji di rumah. Ada kan begitu ya? Ada. Pas anak udah pada gede-gede, disamper lagi sama tetangganya, Bu Haji, ayolah orang anak udah pada gede, nah ini cucu saya menjadi. Cucunya udah pada gede-gede, Bu Haji, ayolah kita ke ngaji, ke tempat ngaji, kan cucu udah pada bisa ditinggal itu. Ono suami saya stroke. Sampai mati kagak ngaji-ngaji kau bayangin. Kalau bukan karena hati dan gerak kita pengen berangkat ngaji, kagak bakalan bisa berangkat ngaji. Maka orang yang ngaji masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan dua kakinya untuk datang ke majelis ilmu ngaji, sungguh kakinya itu sebenarnya lagi arah ke surga. Mudah-mudahan masuk surga. Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan, orang yang duduk di majelis ilmu, sungguh dia lagi duduk di taman surga. Ini musola An-Nur pagi ini menjadi taman surga. Yang namanya taman surga adem po, betul Bang Aga? Jangankan taman surga, Cibodas, taman dunia, adem apa enggak? Kebun Raya Bogor, baru nyender di pohon pulas, adem. Taman Bambu Lembang, Bandung, adem apa enggak? Itu taman dunia. Bagaimana taman surga? Ini duduknya kita saat ini, Sayyidina Ali katakan ini taman sorga, bagaimana kurang adem. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah kaget kalau duduk di tempat ngaji model kayak begini, sebelah kita ada yang merem. Pernah ada yang gitu kan? Jangan kaget, merem dia. Ngantuk kali Ustadz, dia bukan ngantuk Bu, dia lagi ngamalin ilmunya. Lah dia tahu lagi duduk di taman surga, dia amalin sama dia. Betul kan enggak? Ntar keluar snack. Di sebelah kita nih Bu, lagi merem itu, jangan dibangunin. Taruh aja snack di depannya.
Akhirnya taruh di depannya, jangan dibangunin. Ustaz ada pembacaan maulid, termahalul qiyam bagaimana? Dia masih tidur aja, jangan dibangunin. Karena dia lagi nikmatin, ngamalin ilmunya. Tadi tutup sama doa, selesai, yang lain pada pulang, dia masih marah-marah. Jangan dibangunin, tinggal. Kalau ibu bangunin, ibu ntar yang kesalahan. Orang lagi ngamalin ilmunya, ibu ganggu-ganggu. Biarin tinggal. Ntar sampai di rumah, suaminya nanya sama kita. Bu Haji, perasaan tadi istri saya berangkat bareng Bu Haji. Lah ini Bu Haji udah pernah di rumah. Ya, lah kenapa Pak Haji? Ya ini istri saya belum nyampe. Ya Allah. Tadi sih saya lihat pas saya pulang, istrinya Pak Haji lagi ngamalin ilmunya. Di musola An-Nur di pengajian. Lah beneran Pak Haji jemput aja, dijemput pakai motor. Parkir di depan. Benar dilihat, bininya ada di pojokan. Lagi. Suaminya orang ngaji, suaminya ngaji juga, paham keilmuannya, nggak diomelin. Dia deketin aja, dideketin istrinya. Dia ambil keningnya, dicium. Istri soleha, dicium. Lagi ngamalin ilmunya. Kagak bangun, enggak. Udah dicium suaminya masih kagak bangun juga. Terus Ustaz digotong, tuh romantis banget. Digotong, diangkat, ditaikin ke motor. Ustaz nggak bisa, dibawa pulang, diceburin dia. Istrinya itu ternyata suami baru tahu istrinya pingsan di pengajian. Lah nikmat di pengajian, lah jangan tidur pulas Markona. Maka sorga. Tapi pertanyaannya sekarang, kita beruntung bisa ngaji pagi ini karena taufik hidayah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa bisa begitu nikmat? Karena kita saat ini masih tercatat menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para guru, para ustaz yang sangat saya hormati dan saya muliakan, tanpa terkecuali saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ketua Forum Silaturahim Masjid dan Musola sekomplek Pertamina Pondok Ranji, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Para ketua DKM Masjid dan Musola, para pengurus Majelis Taklim, ketua Majelis Taklim kaum ibu bahasa Indonesia, untuk membuat waktu tidak terlalu panjang, pakai bahasa Arab cukup. Entar kandungan materi khutbahnya satu ayat cukup, terangin 15 menit selesai, 2 juta. Udah ketahuan? Ini khotib panjang banget, dijabarin ayat ini, Quran ini, hadis ini, perkataan imam ini, 300 ayat. Mana pulang sendal hilang? Ada sendal khotib hilang ya? Ada nggak? Di komplek Pertamina ada nggak yang khotib sendal hilang? Nyesel itu khotib. Nah sendal belinya 2,5 di Cibaduyut Bandung. Lah kulit asli 2,5. Lah khotib 300. Sisa berapa itu? Sampai di rumah kan khotib naik motor. Dia kan naik motor, jadi nggak pakai sendal ini. Kepikiran nih mana itu sendal hadiah dari istrinya, kan anniversary rumah tangga. Dia goyang sampai di rumah dia nggak tahu amplop khotib jatuh. 300 hilang, sendal hilang. Gara-gara siapa itu? Gara-gara siapa? Gara-gara jamaah masjid yang masih sodako 2.000. Apalagi cuma buat tasbih doang, kagak bawa duit. Bukan gara-gara DKM, bukan. DKM mengimbangin doang. DKM mengimbangin doang. Udah coba kalau 500 orang yang sembahyang Jumat di masjid, semua orang bawa 20.000 aja bang, 20.000. Seminggu aja kita bawa 20.000 ke masjid. Ada 500 orang, udah 10 juta Pak Kona. Kas masjid pendapatan sholat Jumat 10 juta. Setahun 52 Jumat. Ustaz tahu, lah saya punya masjid kapan? 52 kali Jumat kali 10 juta tiap Jumat, 520 juta. 2 tahun lebih 1 miliar khotib itu kas masjid punya. Lebih dari 1 miliar. Nggak perlu bikin proposal kalau mau renov masjid, nggak perlu bikin ini itu nggak perlu.
dari kita bang 20.000 tiap sembahyang Jumat siar masjid kita di kampung. 20.000. Niatin buat orang tua kita yang udah meninggal dunia. Girang orang tua kita di kuburan. 20.000. Setiap Jumat 10 juta. Karena 10 juta, khotib 4 juta. Naik lagi. 10 juta soal ini. Naik lagi. Kalau tadi kan cuma 4 juta. Naik lagi. Cuman yang ini saya nggak panjangin. Bapak-bapak udah protes. Naik lagi. Lalu BBM naik kagak protes. Telur naik kagak protes. Giliran khotib naik protes. Ya, maling. Maka orang yang bertakwa, orang yang udah pasti masuk surga karena surga disediain buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu udah bertakwa apa belum? Iya. Ada. Segan jawabnya ya. Iya. Orang khawatir salah sih. Bapak-bapak biasa bapak-bapak dia punya prinsip. Bapak-bapak, saya mau nanya ini. Bapak-bapak udah pada bertakwa belum sih? Nggak pakai insyaallah. Bapak-bapak udah pada bertakwa apa belum ini? Udah, kalau bapak-bapak udah kok. Bapak-bapak udah. Karena kalau bapak-bapak ngelawan istri nggak jadi dosa. Kalau istri ngelawan bapak, lalu tahu itu. Masih ngelawan aja lu. Maka lempengan model kayak begitu, Allah jelasin siapa orang yang bertakwa ayat 16-nya. Masih di dalam Ali Imran. Siapa orang yang bertakwa di Pertamina? Ayat 16-nya Allah jelasin. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kerenyak banget ya. Saya udah semangat banget baca ayat. Dan jawabannya lembek begitu. Nah kalau dibawa perang ini ke Gaza, yang belum nyampe mampus kalinya. Halo Akbar. Nah musuh mah kagak takut yang begitu. Teriak Allahu Akbar. Kiai Nurali dulu di Bekasi kerikil kecil, diambil kerikil kecil, dilempar sama Kiai Nurali. Allahu Akbar dari seberang Sungai Citarum. Itu Belanda dengan tank-tanknya meledung. Kerikil kecil jadi senjata ampuh model kayak Ababil yang menghancurin kerajaan Abraha. Teriak Allahu Akbar. Kalau dulu andai kata Misalnya. pasukannya, santrinya Kiai Nurali Ujung Harapan Bekasi, orang-orang Pertamina, saya nggak tahu nasibnya. Jamaah santri penjajah di depan, ambil kerikil, siap Kiai. Allah. Lempar, teriak, pakai kalimat Allahu Akbar, siap Kiai. Halo. Itu jangankan tank, anak kucing kagak lari kok. Semangat. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allah lagi amin. Itu kan doa robbana innana amin. Saya mau lanjutin si izin ketua forum dulu ya Bu. Ini waktunya udah jam 11 lewat soalnya. Ya Bu. Saya tanya sama ibu mau setuju terus apa berhenti? Saya udah sejam nih Bu, udah sejam nih. Saya lihatin kok masih udah sejam lewat 2 menit nih, sejam lewat 2 menit. 2 juta. 2.500.000. Bu, yang namanya bonus pokoknya udah didapat. Baru bonus, lah pokoknya belum. Ketua bonus bagaimana Ketua? Lanjutin dah ya. Jamaah, kita ambil waktu normal biar sama-sama kebagian. Karena ini ketua DKM Masjid Musola. Kalau seumpama kumpul kita di semua di sini, ini masjid sama musola nggak ada yang ngajar, nggak ada yang imam.
Betul apa kagak? Yang lagi dipikirin kotak amal bisa digotong orang. Amin. 7 menit cukup, 7 menit. Saya ulang. Amin ya, Pak. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin Allah. Itu ayat Quran 16 Ali Imran. Amin lagi. Allah. Kan saya kagak begini. Ayat Quran kok Allah. Amin. Yang di belakang ibu-ibu ada yang kesel banget. Tadi gua udah Allah salah. Suruh amin, Allah salah lagi. Amin. Yang benar yang mana nih? Yang benar kok. Ini doa diambil dari ayat Quran. Ayat Quran jadi doa, dimix, dijadiin satu. Doa amin, ayat Quran Allah. Amin ya Allah. Bareng-bareng 1, 2, 3. Amin ya Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Enak didengarnya kalau ngaji. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 16-nya Allah jelasin. Orang yang bertakwa adalah orang yang tinggal di komplek Pertamina yang sudah mengikrarkan hidupnya, innana amanna, Allah, kami beriman kepadamu. Enggak akan kami sembah siapapun kecuali Engkau, wahai Allah. Tidak pernah kami akan meminta kepada sesuatu apapun kecuali kami meminta kepadamu. Tidak ada yang besar selain Engkau, wahai Allah yang maha besar. Orang yang bertakwa adalah orang yang udah beriman kepada Allah. Kita udah beriman apa belum? Insya Allah lah. Udah beriman apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Kita selarasin. Biar benarkah kita sudah masuk kategori orang beriman? Ini gambaran iman. Ayat 17-nya Allah ngejelasin secara gamblang versi Ali Imran. Siapa orang yang beriman? Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada yang kagak mau nyaut loh. Dia bingung, amin apa Allah? Amin apa Allah? Dia kagak mau nyaut, takut kesalahan. Saya paham persis dah. Ini bukan doa. Ini bukan cukup Allah. Siapa orang yang beriman? Yang pertama as-sabirin. Orang yang sabar. Aplikasikan hidup kita dengan kesabaran. Itu cerminan iman. Apalagi zaman medsos, penuh ujian dan godaan. Sabar penting. Sabar penting. Sabar penting. Diomongin sama tetangga, sabarin. Diomelin sama mertua, sabar. Dikatain sama tetangga, sabarin aja, sabar. Kenapa? Iman jawabannya. Dikatain kagak nempel, diomongin kagak nempel. Bahkan hikmah diomelin, dikatain, digibahin, difitnahin. Bukan rugi di kita, tetapi untung di kita. Kenapa? Karena kebaikan kita tambah banyak, pahala kita tambah banyak. Dari mana? Dari orang yang ngomongin kita. Sabarin aja, bro. Sabarin. Nih, ntar pulang dari sini nih, sendal kita ada yang make. Hah? Sendal kita ada yang make, sabarin aja. Seberapa sendal sih? Betul apa kagak? Kalau sendal kita ada yang make, berarti mereka ada yang suka dengan sendal kita. Doain aja, ya Allah, mudah-mudahan sendal saya manfaat di kakinya. Bisa jadi wasilah kebaikan buat saya, itu sendal dipakai kebaikan pada kakinya. Gitu. Jangan pakai disumpahin, kok sumpahin kakinya pincang. Ayo, biarin. Ya, sabar. Nih kayak ibu nih, dengerin saya. Sabar.
Coba kalau nggak ada sabar nih dengerin saya yakin ibu aku udah nyeplos. Tapi ada sabar, berarti kita ada iman. Yang kedua setelah sobirin, sodikin, bener ucapan, bener perbuatan. Bener ucapan, bener perbuatan. Orang kalau ngomongnya bener, ucapannya bener, itu tanda iman. Makanya hati-hati, apalagi sekarang dunia medsos. Jangan dikit-dikit bikin status, dikit-dikit bikin status. Ibu nih, kalau bapak-bapak jarang punya status, nih ibu bikin status pagi-pagi jam 9 pakai ngomong, akhirnya matang juga sayur sopku. Telah tampak kubis, you know kubis? Kol, telah tampak kol di permukaan sayur, dan telah tidak tampak telur-telur puyuh karena terendam di permukaan. Tandanya sayur sopku matang. Di bawahnya yummy. Tetangganya ada anaknya yang lagi ngerengek sama emaknya minta sayur sop, lagi kepikiran itu emak kenapa bapaknya baru selesai di PHK, duit kagak punya, pengen nyenengin anaknya bikin sayur sop tapi nggak kuat, duitnya nggak ada. Melihat status ibu, dosa ibu. Jangan gampang bikin status, ngeneng-ngenengin orang, ngiler-ngilerin orang. Nggak semua nasib orang di luar sana yang status kita sama nasibnya seperti kita. Kalau ibu pengen dapat pahala, boleh bikin status sayur sop gitu, boleh. Akhirnya telah mateng sayur sop, ngambang kubis di permukaan, terendam juga telur puyuh di dalamnya. Alhamdulillah enak rasanya. Buat tetangga, ayo merapat. Kita nikmatin bersama dalam keindahan silaturahmi. Berkah. Takbir, Allahu Akbar. Cuman takbirnya orang sono, jangan takbirnya orang Pertamina. Takbirnya orang Pertamina, Allahu Akbar. Ini sekarang. Untuk bulan besok, Allahu Akbar. Bulan besok, kalau sekarang nggak apa-apa sekarang. Kalau sekarang nggak apa-apa. Sabar. Yang pertama, yang kedua bener ucapan, bener perbuatan. Yang ketiga kondisi taat di sini kita udah beriman. Ini ngaji bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, silaturahim model kayak begini, ini dikumpulin sama ketua forum. Semua ini bagian ketaatan kita kepada Allah. Wal munfikina, menakahkan rezeki kita di jalan Allah. Yang keempat, bagian dari iman. Hidup jangan bakhil, nasib orang gak sama seperti kita. Kebahagiaan kita tebar untuk mereka juga merasakan kebahagiaan dan kesenangan hidup kita. Jangan terlalu pelit, pedit, korek, buntut gasiran. Jadi orang al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang bakhil, pelit, pedit, korek, buntut gasiran, anak yatim kagak diurusin, gak disantunin, saudara susah kagak dibantuin, tetangga lagi melarat diliatin. Dia hidupnya enak dengan kesenangan dia dan keluarganya. Yang lain susah diantepin. Sekalipun dia seorang ahli ibadah, sujud di musola An-Nur lama sampai jidatnya hitam. Pelit sama orang, bakhil sama orang, la yadkhulul jannah, kagak bakal masuk surga. Apalagi kita punya yayasan, di dalamnya ada anak asuhan. Ya Allah, orang mau pada sekolah perlu buku, orang mau sekolah perlu sepatu, perlu tas. Lihat gak TikTok saya lihat. TikTok saya lihat. Follower. Dalam kebaikan itu nanti sebar di situ ada anak yatim dan duafa. Namanya Mulia Jaya, nama saya itu Mulia Jaya. TikToknya. Follow, jangan lupa. Biar ini kebaikan, itu emang dunia dakwah dan kebaikan. Maka saya punya guru, masuk ke TikTok Mulia, ente masih muda. Masuk ke Facebook, saya baru bikin itu TikTok. Yang bikin juga anak saya, bukan saya. Saya kagak ngerti gitu-gituan. Karena perintah guru masukin ke TikTok. Biar dakwah ente nyambung terus buat jamaah yang mungkin berhalangan hadir.
dan dia lupa masukin ke dalam TikTok. Biar penggalan dapat mereka ilmu dari ente ntar lebih bermanfaat ke depannya. Urusan rezeki, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah punya urusan, biar Allah aja yang ngatur. Jadi orang jangan pelit. Yang terakhir, yang kelima, wal mustajirina bil ashar. Bangun tengah malam, minta ampun. Di antara kita nggak ada yang nggak pernah bikin maksiat, betul nggak? Mata kita punya maksiat, mulut apalagi, tangan ya suka nyolong ngambil orang, betul apa kagak? Segala MBG di mana? Tapi bukan orang Pertamina sih, orang sono, orang sini sih. Orang sini mah nggak demen main MBG ya? Nggak demen. Orang kaya semua langsung makan MBG. Saya udah bilang sama dalam dakwah saya, MBG bagus Pak, MBG bagus. Cuman buat orang susah. Anak-anak yang kaya jangan kasih MBG. Duitnya tuh sejahterain guru. Guru yang gajinya masih 200.000 sebulan. Paling gede banget honorer 600.000. Sebulan 600.000 dibawa ke rumah. Bagaimana cara nyelesain hidup rumah itu 600.000? Saya kadang ceramah bawa duit amplop 5 juta dipegang sama istri sebulan kepikiran. 5 juta lah bagaimana yang cuma 600.000? MBG bagus, lanjutin buat yang susah, yang rentan dengan stunting, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui boleh. Lah ibu-ibu PKK yang lagi gerak senam mau dikasih MBG. Wah, orang sehat-sehat bener. Gua ada makin melar mau dikasih MBG. Jangan. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama kalau terjadi apapun dalam kehidupan kita, wilayah kita, daerah kita, jangan nyalain orang, nyalain diri kita. Ini karena perbuatan kesalahan dan kemaksiatan kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah. Banyakin istighfar, bangun tengah malam, astagfirullah, baca 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekali lagi, baca semua. Yang di luar ibu baca, astagfirullah. Sabar, bener, taat, baik jadi orang, banyakin istighfar, minta ampun sama Allah. 5 ini akan menjadi iman kita, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, jangan sampai iman ini lepas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saat kita meninggal dunia, mati kita husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تفتن علينا بسوء الخاتمة اللهم ارزقنا التوفيق والهداية إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل صلاتنا يا الله صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة اللهم اجعل دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا دعاء مردودا اللهم اجعل توبتنا يا الله توبة نصوحا ولا تجعل توبتنا توبة مردودا اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المؤمنين وإيماننا وإسلامنا علم المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا قيام صائمين وقيامنا صيام صائمين
راحمين وركوعنا ركوعا متوارعين وسجودنا سجودا متجانعين ونيتنا يا الله نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتتنا موت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبرئ يا معين يا رحيم يا ودود يا ذي العرش المجيد فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك معصيتك وطاعتك من سواك. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا عدمته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل